Pertemuan saat ini kita akan membahas mengenai teori-teori umum pada enterprise arsitektur. Definisi organisasi adalah entitas sosial yang diarahkan pada tujuan, dirancang sebagai sistem aktivitas dengan sengaja terstruktur dan terkoordinasi dan terkait dengan lingkungan eksternalnya. Itu menurut Duff di tahun 2013. Nah, organisasi terjadi ketika orang berinteraksi dengan satu sama lainnya untuk melakukan fungsi-fungsi penting yang membantu mencapai tujuan. Sebagai entitas sosial, maka organisasi merupakan kumpulan orang yang saling berinteraksi satu dengan yang lainnya untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan. Orang-orang sebagai anggota organisasi terstruktur dalam departemen-departemen terpisah dan memiliki peran serta tugas masing-masing. Aktivitas yang dilakukan dalam sebuah organisasi dikoordinasikan oleh manajer untuk mengelola sumber daya yang ada secara terus-menerus demi tercapainya tujuan akhir secara bersama-sama. Nah, sebagai suatu entitas sosial, maka organisasi tidak dapat melakukan aktivitasnya secara individual, melainkan harus berhubungan dengan lingkungan eksternalnya. Organisasi ada untuk melakukan hal berikut, yaitu menyatukan sumber daya untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan hasil, memproduksi barang dan jasa secara efisien, memfasilitasi inovasi, menggunakan manufaktur modern dan teknologi informasi, beradaptasi dan mempengaruhi perubahan lingkungan, menciptakan nilai bagi pemilik, pelanggan, dan karyawan, serta mengakomodasi tantangan yang harus dihadapi keragaman, etika, dan motivasi, serta koordinasi karyawan. Nah, salah satu pengelompokan tipe organisasi yang penting adalah pembedaan antara organisasi profit dan non-profit atau nirlaba. Organisasi non-profit adalah organisasi yang bertujuan tidak untuk mencari keuntungan dari aktivitas yang dilakukannya. Sumber dana untuk keperluan operasionalnya berasal dari pemberian pemerintah atau sumbangan atau hibah. Sedangkan organisasi profit adalah organisasi yang melakukan aktivitasnya dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Keuntungan diperoleh dengan cara melakukan aktivitas bisnis seperti menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya. Secara harfiah, organisasi bisnis adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam produksi atau distribusi barang untuk dijual di pasar atau memberikan jasa untuk harga tertentu. Itu menurut Owen ya, tahun 2009. Oleh sebab itu, organisasi yang berorientasi profit dikenal juga sebagai organisasi bisnis. Nah, menurut KBBI, ini Kamus Besar Bahasa Indonesia, bisnis di sini merupakan usaha komersial dalam dunia perdagangan, bidang usaha, usaha dagang, gitu ya. Dan sumber dana organisasi bisnis berasal dari penanaman modal investor, peminjaman, dan keuntungan dari kegiatan bisnis yang dijalankan. Nah, organisasi dan enterprise pada dasarnya memiliki kemiripan dalam hal keduanya adalah merupakan jenis entitas sosial yang memiliki budaya, memiliki struktur secara formal atau informal, tujuan, aktivitas, dan sumber daya. Perbedaannya adalah enterprise dapat didefinisikan sebagai sebuah bagian dari organisasi atau dapat melibatkan beberapa organisasi. Nah, selain itu, enterprise juga dapat diartikan sebagai suatu usaha yang mengambil bentuk organisasi yang bersifat fisik bangunan di lokasi geografis tertentu maupun secara maya melalui konektivitas jaringan, di mana sebenarnya lokasi fisik bukan lagi bagian yang paling penting. Berdasarkan teori disebutkan sebelumnya, organisasi bisnis adalah sebuah perusahaan yang mengolah sumber daya yang dimilikinya menjadi barang dan jasa untuk dijual kepada konsumen dengan tujuan menghasilkan keuntungan guna tujuan masa depan. Organisasi bisnis terdapat dalam divisi atau departemen di dalam sebuah perusahaan atau enterprise untuk meningkatkan kinerja dan saling bersinergi satu dengan yang lainnya dalam mencapai tujuan dari perusahaan. Dan dengan demikian, perusahaan dapat disimpulkan sebagai entitas yang terlibat dalam kegiatan ekonomi baik secara fisik maupun maya melalui sebuah jaringan yang memiliki tujuan dasar yang sama dan hubungan satu dengan yang lainnya. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, organisasi dibentuk untuk dapat mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan secara bersama-sama. Penting bagi manajemen dan eksekutif dalam sebuah organisasi untuk sependapat terhadap visi dasar perusahaan yang akan diperjuangkan guna mencapai jangka waktu yang panjang. Nah, visi adalah strategi jangka panjang untuk mencapai sebuah tujuan atau beberapa tujuan. Ini menurut Robbins dan Judge tahun 2013. Nah, pernyataan visi menjelaskan secara singkat strategi bersaing sebuah organisasi atau perusahaan. Menurut Millard, visi adalah gambar atau deskripsi dari suatu komunitas yang memiliki cita-cita di masa depan. Selain itu, Harsman mengungkapkan bahwa visi menggambarkan apa yang diinginkan untuk menjadi atau bagaimana ingin menjadi.
Nah, jadi pernyataan visi harus dapat menjawab pertanyaan dasar. Menjadi apakah yang kita inginkan? Nah, itu pertanyaan dasarnya. Visi yang jelas memberikan fondasi untuk mengembangkan sebuah pernyataan sesuatu visi yang komprehensif. Banyak organisasi memberikan pernyataan visi dan misi, tetapi pernyataan visi harus dikemukakan terlebih dahulu. Pernyataan visi harus singkat, lebih disukai dalam satu kalimat, dan dalam pembuatannya harus melibatkan sebanyak mungkin manajer. Ini menurut David di tahun 2013. Jadi berdasarkan teori sebelumnya yang disampaikan, maka visi disimpulkan adalah suatu gambaran cita-cita apa yang ingin dicapai pada masa depan. Nah, keseluruhan tujuan dari sebuah organisasi disebut sebagai misi. Misi sendiri merupakan alasan mengapa sebuah organisasi itu ada. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Harsman, di mana dia menyatakan bahwa misi adalah pernyataan tentang alasan atau alasan keberadaan organisasi. Tujuan utama organisasi berfungsi dalam masyarakat dan batas-batas di mana ia beroperasi. Pernyataan misi merupakan sebuah pernyataan tujuan organisasi secara luas yang memberikan petunjuk secara keseluruhan pada pemikiran anggota-anggota organisasi yang dianggap penting. Itu menurut Robbins dan Coulter. Kemudian menurut Millard, misi juga mendefinisikan hal yang serupa, yaitu sebuah pernyataan dasar yang menggambarkan tujuan keberadaan suatu organisasi yang menjawab apa yang harus dilakukan. Pada dasarnya misi menggambarkan nilai-nilai dan keyakinan bersama dalam suatu organisasi dan alasan keberadaannya. Sehingga misi dapat disimpulkan sebagai alasan keberadaan sebuah organisasi, menyatakan tujuan yang akan dicapai dan apa yang harus dilakukan oleh perusahaan tersebut dalam mencapai tujuannya, serta dapat dikenal secara meluas dan berarti bagi masyarakat. Nah, misi kadang-kadang disebut juga sebagai tujuan resmi atau official goal. Nah, definisi formal yang menjelaskan ruang lingkup bisnis dan hasil yang ingin dicapai oleh organisasi. Nah, agar dapat dikenal secara luas, organisasi menyatakan misinya dalam pernyataan misi. Tujuan utama pernyataan misi adalah sebagai alat komunikasi bagi organisasi. Pernyataan misi berperan untuk mengkomunikasikan alasan organisasi berdiri dan tujuan yang akan dicapaikan kepada pekerja, calon pekerja, pelanggan, investor, pemasok, dan pesaingnya bahkan. Nah, pernyataan misi yang dirancang dengan baik sangat penting untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi strategi. Nah, beberapa organisasi mengembangkan baik pernyataan misi maupun pernyataan visi. Pernyataan misi menjawab pertanyaan, apakah bisnis kami? Dan pernyataan visi menjawab pertanyaan, apakah yang dicita-citakan? Nah, dapat disimpulkan bahwa visi dan misi organisasi menyatakan alasan pembentukan organisasi dan tujuan yang akan dicapai. Pada umumnya, setiap organisasi atau perusahaan memiliki pernyataan visi dan misi yang secara ringkas dan menangkap tujuan dan arah perusahaan. Untuk mewujudkan visi dan misi, organisasi juga membutuhkan strategi. Nah, menurut Mintzberg, di tahun 2001, organisasi memerlukan strategi untuk menentukan arah diri mereka sendiri dan untuk mengakali pesaing, atau setidaknya memungkinkan diri untuk bermanuver melalui lingkungan yang mengancam. Strategi adalah alat untuk mencapai tujuan dalam jangka panjang, berupa tindakan potensial yang membutuhkan keputusan manajemen tingkat atas dan sumber daya perusahaan dalam jumlah besar yang pada akhirnya juga mempengaruhi kemakmuran perusahaan dalam jangka panjang. Strategi dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan-tindakan yang tergabung ditunjukkan untuk meningkatkan keberhasilan dan kekuatan jangka panjang dari perusahaan yang terkait dengan para pesaingnya. Nah, yang tadi itu menurut Ward dan Piper. Nah, secara singkat, strategi dapat diartikan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Nah, ini menurut Rangkuti tahun 2006. Nah, dalam arti yang luas, strategi adalah sarana untuk mencapai tujuan individu atau organisasi. Ini menurut Grant and Jordan di tahun 2012. Dari definisi-definisi sebelumnya yang sudah disampaikan, dapat diartikan bahwa strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan dalam jangka panjang, serta meningkatkan keberhasilan untuk mengatasi para kompetitor dan mempertahankan keunggulan bersaing perusahaan. Ada berbagai tipe strategi yang dikemukakan oleh beberapa penulis. Gitu ya. Menurut Rangkuti, pada prinsipnya, strategi itu dibagi menjadi beberapa tipe. Nah, ini yang disampaikan oleh Rangkuti. Jadi, yang pertama yaitu strategi manajemen. Nah, ini dilakukan oleh manajemen dengan orientasi pengembangan strategi secara makro. Misalnya strategi pengembangan produk, strategi penerapan harga, strategi akuisisi, pengembangan pasar, serta strategi mengenai keuangan dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua adalah strategi investasi.
Ini merupakan kegiatan yang berorientasi pada investasi, misalnya apakah perusahaan ini melakukan strategi pertumbuhan yang agresif atau berusaha mengadakan penetrasi pasar, strategi bertahan, strategi pembangunan kembali suatu divisi baru, atau strategi divestasi. Nah, kemudian yang ketiga, tipe yang ketiga yaitu strategi bisnis. Nah, ini secara fungsional berorientasi pada fungsi-fungsi kegiatan manajemen, misalnya strategi pemasaran, strategi produksi, atau operasional, strategi distribusi, strategi organisasi, dan strategi-strategi yang berhubungan dengan keuangan. Nah, ini adalah gambar yang menyatakan kelompok strategi menurut Grant dan Jordan, yaitu corporate strategi dan bisnis strategi. Untuk corporate strategi mendefinisikan ruang lingkup dari perusahaan dalam hal industri dan pasar. Keputusan strategi perusahaan termasuk investasi dalam diversifikasi, integrasi vertikal, akuisisi, alokasi sumber daya antara bisnis yang berbeda dari perusahaan, dan divestasi. Kemudian untuk bisnis strategi menyatakan bagaimana perusahaan bersaing dalam industri atau pasar tertentu. Dalam penerapannya, strategi memerlukan perencanaan oleh pimpinan puncak organisasi sebagai penunjang organisasi di masa depan. Perencanaan merupakan sebuah analisis yang menyeluruh dan sistematis dalam mengembangkan sebuah rencana kegiatan. Itu menurut Ward dan Pippert tahun 2002. Sedangkan menurut Littman di tahun 2013, perencanaan mengacu pada proses penelaahan memutuskan apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Nah, secara praktis, perencanaan dapat diartikan sebagai pengembangan pandangan masa depan yang mengarahkan pengambilan keputusan saat ini. Itu menurut McNurlin tahun 2009. Perencanaan strategis menolong untuk mengarahkan dan memprioritaskan berbagai macam layanan bisnis dan aktivitas pembuatan produk dalam sebuah perusahaan untuk memastikan kegiatan-kegiatan dalam perusahaan secara bersama-sama menggerakkan perusahaan sesuai dengan arah strategi yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategi. Aktivitas dan kegiatan yang mengarah pada strategi perusahaan akan membawa perusahaan untuk mencapai tujuan dan inisiatif strategisnya. Kegiatan-kegiatan yang tidak memberikan nilai tambah dan tidak mengarahkan perusahaan sejalan dengan arah strategi yang telah ditetapkan harus dieliminasi. Ada 3 jenis perencanaan berdasarkan skala waktu, ini menurut McNurlin ya, tahun 2009, yaitu perencanaan strategis, di mana perencanaan strategis memiliki horizon waktu mulai 3-5 tahun yang membahas mengenai perencanaan strategis perusahaan atau bisnis proses re-engineering. Nah, tanggung jawabnya berada di bawah manajemen senior dan Chief Information Officer. Kemudian yang kedua, perencanaan taktis. Ini memiliki periode antara 1-2 tahun yang membahas mengenai alokasi sumber daya atau pemilihan proyek. Penanggung jawab perencanaan taktis adalah manajer menengah. Kemudian yang ketiga adalah perencanaan operasional, mencakup jangka waktu 6 bulan sampai 12 bulan. Perencanaan ini termasuk dalam tipe manajemen proyek, waktu atau pertemuan rapat, dan target anggaran. Menurut Behor dan kawan-kawan, tahun 2010, perencanaan itu terjadi di berbagai tingkatan, di mana keputusan tersebut dibuat oleh individu dan juga kelompok. Perencanaan yang baik membutuhkan metode proses yang jelas-jelas mendefinisikan langkah-langkah yang mengarah pada solusi yang optimal. Proses ini harus mencerminkan prinsip-prinsip diantaranya satu, komprehensif, di mana semua pilihan itu penting. Yang kedua, efisien. Proses tidak membuang-buang waktu atau biaya. Yang ketiga, inklusif, di mana orang yang terkena rencana memiliki kesempatan untuk terlibat. Yang keempat, informatif, mudah dipahami oleh setiap stakeholder. Yang kelima, terpadu, di mana seseorang atau individu harus mendukung strategis, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Yang keenam, logical, di mana setiap langkah harus mengarah ke hal-hal atau langkah-langkah berikutnya yang logik. Dan yang ketujuh, transparan. Nih, semua orang yang terlibat harus memahami bagaimana proses beroperasi. Dalam melakukan perencanaan itu dibutuhkan kerangka dari perencanaan itu sendiri, agar dapat terarah dan sesuai dengan tujuan organisasi. Nah, kerangka perencanaan itu mendefinisikan struktur perencanaan proses dasar. Nah, ini biasanya meliputi komponen-komponen diantaranya satu, prinsip, kedua, visi, ketiga, permasalahan, keempat, tujuan secara umum, kelima, tujuan secara spesifik, keenam, target atau standar, ketujuh, indikator kinerja, kedelapan, rencana, kesembilan, pilihan, ke-10, kebijakan, ke-11, program, ke-12, tugas, ke-13, ruang lingkup, 14, kriteria, evaluasi, dan yang ke-15, evaluasi metodologi.
Pada dasarnya, teknologi informasi atau disingkat TI ini merupakan komponen yang penting dari setiap proses bisnis saat ini, yang merupakan inti dari setiap proses, itu menurut Person dan Saunders tahun 2010. Nah, perlu diketahui bahwa teknologi informasi memiliki dua komponen dasar, dibangun dari dua komponen dasar, yaitu satu teknologi komputer dan yang kedua teknologi komunikasi. Nah, untuk teknologi komputer sendiri dibangun dari komponen hardware, software, firmware, gitu ya. Sedangkan untuk teknologi komunikasinya network. Nah, kemudian berangkat dari sistem informasi, SI itu merupakan kombinasi yang terorganisasi dari brainware, hardware, software, dan jaringan komunikasi secara tidak langsung, kombinasi yang terorganisasi dari teknologi informasi. Nah, di mana ada sumber-sumber data yang dikumpulkan dan diubah, dan juga hasilnya itu disebarkan, gitu ya, hasilnya berupa informasi disebarkan dalam sebuah organisasi. Nah, ini menurut O'Brien tahun 2005. Nah, di sisi lain, sistem informasi merupakan kumpulan komponen yang saling berhubungan, yang mengumpulkan atau mengambil, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk membantu dalam pengambilan keputusan, koordinasi, dan pengendalian dalam sebuah organisasi menurut Laudon ya. Dan kemudian, kalau dilihat dari komponen SI, terdapat data dan prosedur, hardware, software, bandware, dan network. Nah, bedanya dengan TI, di mana SI ada tambahannya yaitu data dan prosedur. Nah, secara tidak langsung sebenarnya TI, teknologi informasi adalah bagian kecil pada sebuah sistem informasi. Dalam penggunaan sistem informasi dan teknologi informasi, membutuhkan sebuah perencanaan strategi SI dan TI agar dapat tepat sasaran dengan penerapan ke depannya sesuai dengan apa saja yang dibutuhkan atau diperlukan dalam sebuah organisasi. Sistem informasi perencanaan strategis itu terkadang melibatkan seluruh organisasi. Biasanya pada rekomendasi dari sebuah sistem informasi oleh kepala eksekutif atau manajemen puncak akan mengotorisasi sebuah proyek besar untuk merencanakan sistem informasi bagi seluruh organisasi. Perencanaan strategi sistem informasi adalah rencana yang menentukan teknologi dan aplikasi yang diperlukan oleh kebutuhan fungsi sistem informasi guna mendukung perencanaan strategis organisasi. Itu menurut Setzinger di tahun 2009. Sedangkan menurut Baker dan kawan-kawan tahun 2010, perencanaan strategis informasi adalah proses pemikiran strategis yang mengidentifikasi paling diinginkan SI itu apa, sehingga perusahaan dapat menerapkan dan menegakkan kegiatan dan juga kebijakan teknologi informasi dalam jangka panjang. Di lain sisi, pengertian lainnya dari perencanaan strategi sistem informasi adalah untuk mengembangkan strategi inovatif guna mencapai tujuan organisasi. Ada dua elemen yang harus dibedakan, yaitu sistem informasi dan teknologi informasi. Ini merupakan dua elemen yang harus laras dengan tujuan organisasi. Artinya, memastikan teknologi sistem informasi dan teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan bisnis dalam apa yang dilakukannya, sesuai dengan konteks, proses, dan juga timingnya. Nah, PSSI ini membantu mengubah potensi peningkatan perkembangan saat ini dan yang akan datang menjadi keunggulan kompetitif. Nah, di mana tujuan dasarnya adalah untuk mengidentifikasi bahwa sistem informasi dan teknologi informasi mana yang paling berkontribusi dalam mencapai keberhasilan jangka panjang. Pada dasarnya, perencanaan strategi sistem informasi merupakan suatu proses pemikiran strategis ke depan bagi organisasi dalam mencapai tujuan perusahaan, sehingga di akhir nanti kebutuhan perusahaan tersebut dapat tercapai. Nah, strategi sistem informasi menekankan pada penentuan aplikasi sistem informasi yang dibutuhkan organisasi. Nah, esensi dari strategi SI adalah menjawab pertanyaan apa. Sedangkan strategi TI lebih menekankan pada pemilihan teknologi, infrastruktur, dan keahlian khusus yang terkait untuk menjawab pertanyaan bagaimana. Simpulan dari perencanaan strategis SI dan TI, ini merupakan proses identifikasi portofolio aplikasi SI berbasis komputer yang akan mendukung organisasi dalam pelaksanaan rencana bisnis dan merealisasikan tujuan bisnisnya. Perencanaan strategis SI dan TI mempelajari pengaruh terhadap kinerja bisnis dan kontribusi bagi organisasi dalam memilih langkah-langkah strategis. Selain itu, perencanaan strategis SI dan TI juga menjelaskan berbagai macam tools, teknik, dan kerangka kerja bagi manajemen untuk menyelaraskan strategi SI-TI dengan strategi bisnis, bahkan mencari kesempatan baru melalui penerapan teknologi yang inovatif. Nah, tujuan dari penggunaan metodologi dalam perencanaan strategis SI dan TI adalah untuk meminimalkan resiko kegagalan, memastikan keterlibatan semua pihak yang berkepentingan, serta meminimalkan ketergantungan individu, dan lebih menekankan kepada proses dan sasaran yang ditentukan.
Nah, berdasarkan kesimpulan dari apa yang dijelaskan tadi, perencanaan strategis SI dan TI adalah proses identifikasi portofolio aplikasi SI yang mendukung dalam pelaksanaan rencana serta tujuan bisnis, serta menjelaskan berbagai tools, teknik, dan kerangka kerja bagi manajemen dengan menerapkan teknologi yang inovatif yang mengacu pada langkah strategi perusahaan ke depan. Sekian untuk pertemuan saat ini. Terima kasih.